Gara-gara video touring yang baru aja aku upload beberapa hari yang lalu, ada yang nanyain soal rekomendasi racikan CVT untuk touring. Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi aku sebelumnya sudah pernah ya bahas soal racikan CVT ya, dari yang tipenya akselerasi, top speed, untuk tanjakan, untuk yang dalam kota, luar kota, pedesaan. Wow ya, masih fresh banget ya soal pembahasan CVT, karena seminggu kemarin aku juga bahasnya kebanyakan adalah pengeriman, karena kita juga perlu belajar untuk mengerem ya, nggak cuman belajar memutar gas saja, cari kekencangan motor, nyari top speed, nyari akselerasi, bla bla bla. Jadinya perlu kita belajar soal pengeriman. Nah, karena aku sudah habis eksperimen ya soal per sentri 1500 rpm, jadinya ada aja yang nanyain kalau rekomendasi racikan CVT untuk touring itu seperti apa ya. Ya, ini sebenarnya sih agak mirip ya dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya, tapi aku bakal lebih spesifik dan aku akan mengatakan alasannya kenapa racikan yang ini lebih cocok buat kalian yang doyan touring, dan racikan ini juga bisa cocok buat keseharian kalian. Kalau kalian nanyain ke aku rekomendasi racikan CVT untuk touring, itu sudah pasti bakal aku jawab dengan tipe akselerasi. Karena menurutku akselerasi itu lebih rekomendasi daripada top speed. Bukan karena aku yang suka akselerasi, tapi ini sesuai dengan kebutuhan. Loh, maksudnya gimana? Gini guys ya, perjalanan saat touring itu tidak selamanya akan melewati jalanan yang lempeng-lempeng aja, yang lurus-lurus aja, atau cuman yang sekedar belok-belok aja. Karena pada saat kalian touring itu pasti bakal melewati yang namanya tanjakan, jalan rusak, atau juga jalan yang kecil. Karena pada saat touring itu kalian pasti akan mencari jalanan yang bukan keseharian kalian ya, bukan yang cuman antar kota yang kemungkinan besar kalian juga sering lewati, tapi pasti bakal nyari ke daerah yang lebih enak untuk kalian bisa jalani. Contohnya misalnya ke pegunungan, itu kan sudah pasti kalian touring itu untuk nyari sesuatu yang fresh ya, yang bener-bener kalian menikmati pemandangan, menikmati perjalanan yang tidak membosankan, dan juga mungkin ada beberapa yang nyari adrenalin. Nah, akselerasi itu memang cocok banget buat touring. Tapi kalau memilihnya itu sebenarnya sih bebas, kalian mau yang kontra dengan aku silahkan ya, karena aku tidak mewajibkan kalian untuk memilih namanya akselerasi. Kalau kalian mau pilih top speed ya silahkan gitu loh, karena aku tidak memaksa. Tapi kalau kalian nanya rekomendasinya aku sudah pasti jawabnya adalah akselerasi. Sekarang bakalan aku jelasin ya perbedaan antara pemilihan akselerasi dan top speed untuk racikan CVT kebutuhan touring. Kalau akselerasi itu kelebihannya adalah dia bisa melewati hampir semua medan jalan ya. Kalian mau jalan yang lempeng kek, mau yang tikungan kek, mau yang tanjakan kek, mau yang rusak kek, mau yang jalan kecil, itu masih oke dan enak, tidak menyiksa mesin kalian. Tapi ya memang kekurangannya adalah ya kalian tidak bisa sampai ngebut-ngebut banget ya. Jadi kalau kalian punya rombongan yang ngebut-ngebut banget ya kalian pasti bakalan kalah. Atau kalian mungkin lagi solo riding dan ketemu sama orang yang bisa ngebut banget dan kalian buntutin ya, mungkin bisa kalah ya. Tapi kalian menangnya adalah settingan akselerasi bisa untuk segala medan. Untuk yang top speed itu kelebihannya adalah cocok banget buat kalian yang pecinta adrenalin ya. Jadi yang suka ngebut-ngebut, wah, what. Itu cocok banget yang namanya top speed. Dan pastinya ya untuk kayak nyari kejar-kejaran di jalan itu ya enak ya. Apalagi kalau misalnya ya jalanannya itu juga sepi atau juga jarang ada kendaraan lain ya, mungkin lebih enak. Tapi kalau misalnya agak rame ya mungkin nggak enak ya. Dan juga kekurangannya itu agak sulit melewati jalan-jalan yang bermedan ya, yang seperti aku sebutkan tadi. Karena ya powernya kalian itu kan ada di atas, sedangkan yang di bawah ini kan agak low, agak kurang. Jadinya ya pastinya bakalan agak sulit ketika kalian melewati yang namanya tanjakan atau jalan rusak atau jalan kecil. Nah, apakah ada risiko dari pemilihan dua tipe tadi?
jelas ada ya, ada banget lah pokoknya. Nah, sekarang bakal aku jelasin. Akselerasi, kalau kalian paksa dengan rev tinggi, dengan speed yang segitu-segitu aja, ya pasti bakalan nyiksa mesin kalian dan bisa menyebabkan mesin kalian itu juga rontok. Begitu juga dengan top speed ya, itu kan juga kebalikan dari akselerasi, dimana kalau kalian yang benar-benar yang buka gas yang maksa banget di bawah, kalian tuh buka gas besar-besar terus di awal, sedangkan nariknya berat ya, itu juga menyiksa. Jadinya kalau kalian tipe top speed itu harus nyicil dulu ya sampai dapat momen tertentunya baru kalian bisa nyari ke top speed untuk kejar-kejaran. Dan menurutku risiko yang paling minim adalah akselerasi ya, karena dengan akselerasi itu kalian harus tidak perlu ngebut-ngebutan gitu loh. Ya enak jadinya, nggak usah memaksa mesin gitu loh. Sedangkan kalau top speed di bawahnya itu kan pasti berat. Jadinya ya seperti aku bilang tadi, maksa mesin supaya bisa bergerak dulu. Nah itu dia resikonya antara akselerasi dan juga top speed. Jadi kalian bisa menilai. Lalu untuk racikannya gimana? Simple banget ya. Aku bakal ngasih tahu basicnya dulu. Kalau tipenya akselerasi, itu roller cukup turun 1 gram dari standarnya. Persivity-nya kalian bisa pakai 1000 rpm. Lalu untuk persentry-nya kalian bisa pakai 1000 rpm ya. Tapi kalau kalian pengen persivity jadi 1500 juga bisa ya. Tapi aku lebih merekomendasikan dengan pakai 1000 rpm. Lalu untuk top speed gimana? Roller kalian bisa naikkan 1 gram. Kemudian persivity-nya kalian bisa menggunakan 1500 rpm. Dan persentry-nya kalian bisa menggunakan 1000 rpm. Tapi kalau kalian mau opsional dengan persentry-nya menggunakan 1500 rpm ya terserah kalian. Nah itu adalah basicnya ya. Lalu untuk dari advance-nya kalian itu bisa menggunakan bearing seater. Kalian bisa juga menggunakan gas spontan. Lalu kalian bisa juga upgrade gear ratio. Lalu kalian juga bisa upgrade pulley CVT kalian. Dan juga kalian bisa ganti busi kalian. Nah itu yang lebih advance-nya ya. Nah untuk yang lebih expert, sudah pasti kalian harus namanya upgrade mesin ya, dimana kalian tuh bisa namanya bore up, kemudian juga bisa ganti noken as dan sebagainya. Kalian tinggal sesuaikan aja dengan budgetnya kalian, sesuai dengan kemampuan kalian dan tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadinya kalau aku bisa simpulkan, kalau dengan tipe akselerasi yang sudah aku sebutkan tadi itu sebenarnya tidak hanya di touring bisa dipakai, tapi juga untuk keseharian. Tapi untuk top speed sebenarnya juga bisa, cuman untuk keseharian tuh lebih berat lagi karena kan di kota agak sulit untuk ngebut. Jadi untuk rekomendasi dari aku sudah pastinya adalah akselerasi. Tapi kalau kalian mau milih sendiri antara akselerasi dan top speed, atau kalian memang pengennya top speed, ya itu pilihan kalian, terserah kalian. Karena ya semua keuntungan dan kerugian, kelebihan dan kekurangan itu kalian sendiri yang nanggung. Aku hanya bisa menjabarkan aja, hanya bisa memberikan saran. So guys, itunya bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.